Kalau dulu pada saat Pak Budiari ya jadi menteri, beliau secara jelas menyatakan bahwa berdirinya Koperasi Merah Putih adalah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi negara agar tepat sasaran, harganya terjangkau, dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Nah, rupanya sekarang kan berkembang menjadi simpan pinjam untuk membangun infrastruktur lagi tadi, padahal sudah ada BUMDes-nya. Ini tumpang tindih, Pak Menteri. Tadi dari pemaparannya, saya agak khawatir, Pak Menteri, ya. Kalau kita membangun sebuah usaha, tentu bukan kuantitas saja yang kita kejar, tapi kualitas. Kalau kita melihat pelaporannya tadi sudah mencapai 82.000 lebih, ya. Kuantitasnya barangkali kalau benar ya, benar dari sisi kuantitas saya apresiasi. Tetapi dari sisi kualitas berdirinya Koperasi Merah Putih masih perlu saya pertanyakan. Karena 2 minggu lalu saya ada reses di dapil saya, dapil Bali. Ada 3 kepala desa yang belum tahu persis arahnya Koperasi Merah Putih mau seperti apa. Contoh Pak Menteri, ya dengan segala hormat saya sampaikan, di Bali itu ada beberapa lembaga keuangan di desa. Di adat ada namanya LPD, ya. Ada Koperasi Banjar juga, ya. Ada BUMDes di sana. Sekarang muncul Koperasi Merah Putih. Antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes, sumber dananya sama ini. BUMDesnya dengan menggunakan APBN lewat transfer daerah, sementara Koperasi Merah Putihnya juga pasti dengan menggunakan APBN lewat himbaranya. Nah, yang menjadi pertanyaan di masyarakat, makanya saya katakan nih, kualitasnya yang belum memadai adalah seperti apa operasionalnya antara BUMDes sama Koperasi Merah Putih. Apalagi sekarang menggandeng Agrinas untuk membangun infrastrukturnya. Padahal kita tahu ada BUMDes di sana, tujuannya ya untuk membangun infrastruktur juga. Ini akan ada overlap. Dana yang bersumber dari APBN juga, tetapi ada 2 kompetisi di sana. Yang kedua, tadi juga disinggung masalah koperasi simpan pinjam. BUMDesnya juga melakukan hal yang sama. Kalau dari sisi ini kita tidak mendapatkan mapping yang jelas, itu berarti dana APBN yang ada di BUMDes akan berperang langsung dengan dana koperasi yang bersumber juga dari APBN. Nah, ini mohon Pak Menteri barangkali bisa mapping yang jelas gitu. Kalau dulu pada saat Pak Budiari ya jadi menteri, beliau secara jelas menyatakan bahwa berdirinya Koperasi Merah Putih adalah untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi negara agar tepat sasaran, harganya terjangkau, dan mudah didapatkan oleh masyarakat. Nah, rupanya sekarang kan berkembang menjadi simpan pinjam untuk membangun infrastruktur lagi tadi, padahal sudah ada BUMDes-nya. Ini tumpang tindih, Pak Menteri. Nah, harapan saya dari sisi kualitas, tolong dijelaskan. Koperasi Merah Putih mau ngambil market yang mana di desa? Karena di desa itu paling penduduknya jumlahnya 2.000 atau 3.000 ya. Jadi kompetisi yang ada itu luar biasa. Kalau tidak jelas marketnya, ya kita akan ada pembiaran ini. Kita khawatir Pak Menteri. Kita sayang dengan programnya pemerintah, kita sayang juga dengan Pak Menteri. Jangan sampai nanti dana APBN itu berperang di sana. Nggak jelas nanti hasilnya. Nah, yang kedua Pak Menteri, kalau nanti sudah bisa di mapping uh,
operasional marketnya dari koperasi yang mana aja boleh, dan BUMDesnya yang mana aja boleh, ini harus jelas. Yang kedua, dari Menteri Desa, ya Menteri Desa yang menyatakan bahwa kalau ada kesulitan, ketidakmampuan bayar prestasi dari Koperasi Merah Putih, ya pengurus Koperasi Merah Putih dibebaskan dari tuntutan. Justru akan diambilkan dananya dari dana desa. Benar nggak begitu anunya? Polisinya. Nah, kalau benar begitu, ini hampir sama dengan terbentuknya Danantara. Danantara kan awalnya seperti itu juga. Jadi pengurus Danantara tidak termasuk pejabat negara yang bisa dihukum karena kesalahan dan sesuatu. Ini hampir sama. Jadi kesalahannya dari Koperasi Merah Putih, ya, ketidakmampuan bayarnya itu akan ditanggung oleh dana desa. Ini mohon kita dijelaskan karena kita sebagai wakilnya rakyat yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Yang ketiga, Pak Menteri, ada juga laporan dari kepala desa bahwa dana desa yang mengalir setiap tahunnya itu dipotong 500 juta untuk menjadi bagian channeling atau bagian garansi dari Koperasi Merah Putih untuk mendapatkan pencairan dana. Benar nggak seperti itu, Ami? Kondisinya? Mohon diperjelas, karena Koperasi Merah Putih ini kan sangat jelas dikondisikan, didukung oleh 17 kementerian luar biasa. Artinya kalau sampai menggunakan dana desa sebagai garansi, berarti Koperasi Merah Putih nggak ada dana dong. Nggak punya dana dong. Kalau memang punya dana, ngapain dananya BUMDes, dana desa dipakai garansi? Ini masalah besar dan banyak kepala desa yang protes juga ini persoalannya. Karena kepala desa sudah menganggarkan, mengalokasikan dari tahun-tahun sebelumnya bahwa anggaran yang akan turun akan digunakan berbagai macam yang ada di desa. Nah, mohon dijelaskan nanti, jangan sampai tumpang tindih. Harapan saya sama seperti rapat-rapat terdahulu, saya sangat mendukung Koperasi Merah Putih karena 17 kementerian lembaga yang mendukung ini proyek yang luar biasa. Jangan sampai gagal gara-gara mapping marketing yang di desa itu nggak jelas agar tidak menjadi tumpang tindih. Nah, barangkali itu Pak Menteri, jadi mohon dijelaskan nanti, sehingga pada saat kami ini berada di desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat, bisa kami jelaskan, apa sih kerjaannya nanti Koperasi Merah Putih, apa kerjaannya BUMDes, sehingga tidak tumpang tindih gitu. Ya, barangkali itu pimpinan, terima kasih. Baik, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.